Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para pinisipo ingkang satuhu kinakuten linangkung dumateng ngarsanipun Bapak Kyai Junaidi ingkang tansah kita taklimi lan kita mulyakaken. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedherek ingkang tansah kula hormati. Monggo saderengipun kawiwitan kita kunjungan raos puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wondene wonten ing dalu menika kita tasih pinaringan kesempatan netepi wajib kita njenengan kita talabul ilmi wonten ing kawontenan sehat wal afiat. Amin. Shalawat salam kunjung atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pengawasan dalem menika kita purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun monggo kita waos sholawat Fatih kaping 3 monggo kula dherekaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wat taslimu ala khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirun bil ibad. Amma ba'du. Sadatul kiram yang dalam hormati sesepuh pinisepuh, Bapak Ibu sekalian jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam majelis zikir ataupun majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita semua berbarengan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam monggo kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sebelum pembahasan kitab, monggo kita bertawassul, mudah-mudahan wasilah dari beliau-beliau yang kita tawassuli terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, wabil khusus pengarang kita Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, mudah-mudahan mudah-mudahan tangan kula panjenengan sedaya ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila ruhil kutubil maktuma bil Abbas Ahmad bin Muhammadin Tijani radhiyallahu an wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladi auladatina ustadi ustadatina wa masyayikhina al ahya'i minhum wal amwat. Nakhussu khususan pengarang kitab Tubabul Hadis Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, nafa'anallahu bihi wa bi'ulubihim amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anduru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam majelis insyaallah penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarnya kita dari majelis ini dicatat amal kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, alhamdulillah semalam untuk syukuran berjalan lancar Pak Jengge. Patut bersyukur, mudah-mudahan masjidnya juga tambah ramai. Amin. Dan yang jelas dalam mohon maaf bukannya nggak mau hadir tepat waktu, tapi karena memang pas acaranya barengan. Dan mudah-mudahan dengan tasyakuran yang dilakukan semalam, mudah-mudahan ini juga akan membawa keberkahan wabil khusus kepada Kampung Koitan yang ada istilahnya berjamaah di Masjid Ittaqillah. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sudah banyak mungkin kita sering mendengar pembacaan sholawat, ataupun di sini juga sudah ada majelis yang namanya majelis at-tibai atau berjanji, ya. Itu sudah sangat luar biasa. Cuma yang jelas yang harus kita ketahui, kita besok suwan kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui pintu siapapun, ya, melalui pintu siapapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pintu itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa izzati wa jalali, kata Allah Subhanahu wa taala, lau atauni min kulli tariqin waftaftahuni min kulli babin lama fatahtu lakum hatta yadkhulu khalfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi zatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada umat besok min kulli tariqin melepuh atau ngetok pintu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ala tariqin, kemudian ala tariqin waftahuni min kulli babin, lewat pintu lain selain pintu yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataftahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membukakan pintu. Bahkan seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang yang bersama Rasulullah tapi Rasulullah di belakangnya, maka itu pun tidak akan pernah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita itu bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia pun kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keagungan yang harus kita sebuah keistimewaan bagi kita semua umat akhir zaman yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa?
kita itu besok akan ada orang yang membimbing, yaitu makhluk, yaitu khairul anam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu saat Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggane Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun nabiyyun qabli illa waqad abramtahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya utusan sebelum-sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan sebelum-sebelumku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti yang ja'alta Ibrahim khalila, yaitu adalah Nabi Ibrahim yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalilullah. Kemudian wa ja'alta Musa kaliman, yaitu adalah Sayyidina Nabi Musa yang diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimullah, sering berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada wasakharta li Daud al-jibal wat thair, yaitu adalah Nabi Daud, yang mana kalau Nabi Daud di saat maus kitab yang namanya kitab Zabur, yang namanya gunung, sampai burung-burung itu mengikuti apa yang dikaji oleh Nabi Daud. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasakharta li Sulaimanur rih wasyayatin, bahkan tunduknya angin sekaligus syaitan kepada Nabi Sulaiman. Dan gak tanggung-tanggung bahwasanya ada nabi juga yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ahyaital maut li Isa. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet kepada Allah Subhanahu wa taala, fama ja'altali, terus kalau saya wahai Tuhanku, apa yang kau berikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab, ma udkaru illa dzukirta ma'i, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mukjizat nabi-nabi yang diberikan olehku kepada mereka itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diberikan aku terhadapmu wahai Muhammad. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ma udkaru illa dzukirta ma'i, siapapun yang menyebut namaku, nama Allah Subhanahu wa taala, maka namamu juga disebut oleh semua alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita di saat sami Allahu liman hamidah walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya langit dan bumi dan seisinya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala semua mengagungkan Allah. Berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diagungkan oleh alam semesta. Itulah keagungan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk golongan yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita juga dalam satu pintu. Artinya dalam satu rombongan, yaitu rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil maksud mudah-mudahan kita selalu istiqomah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, moga kita lanjutkan kitabnya. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru.
Al-babul asiru utawi bab kang kaping 10 utawi bab kang kaping 10 fi fadilatil jum'ati fi fadilatil jum'ati iku ing dalem nerangake iku ing dalem nerangake fadilah Jumat fadilah Jumat wa qala lan ngendika lan ngendika sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami utawi gusti pira-pira dina utawi gusti pira-pira dina iku yaumul jum'ati iku yaumul jum'ati dina Jumat dina Jumat wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani utasala man man utawi sapane wong utawi sapane wong utasala utasala iku lamun adus sapa man iku lamun atus sapa man yaumal jum'ati yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat ing dalem dina Jumat kufirat mongko dilebur anhu saking man apa dunubuhu pira-pira dosane man wa khotoyahu lan pira-pira keluputane man wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati satuhune dina Jumat wa lailataha lan bengine dina Jumat iku arba'atun ana papat wa isruna lan 20 opone saatan jame yang ya'tikullahu ya'tiku merdekaake sapa Allahu Allah fi kulli sa'atin ing dalam saben-saben jam minha saking arba'atun wa isrun sittami'ata ing 600 alfi ing 600.000 atikin pamardikan minan nari saking neraka wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong tarokal jum'ati iku lamun ninggal sapa man al jum'ata ing jum'atan min ghairi udrin saking tanpa udur fal yatasaddaq mongko sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man fanisfi ya oh ya fa illam mongko lamun ora fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man
sapa man fanisfi dinarin fabinisfi dinarin fabi nisfi dinarin mongko kelawan separuh dinar. dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kita sudah masuk ke bab yang ke-10 yaitu fi fadilatil jum'ati, masuk di dalam fadilai dina Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaitu yaumul Jumat, bahwasanya gustine atau pimpinane dina nggih niku dina Jumat. Bahkan kitab pertama kali Nabi Adam diciptakan pun juga di hari Jumat. Wakilah bukan hadirnya ya, tetapi turunnya hari kiamat besok adalah hari Jumat. Makanya disebut Sayyidul Ayyam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan manigta salah sopone wong sing adus yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Yang dimaksud madus ini adalah bukan mandi biasa tetapi mandi janabah li hurmati yaumil Jumat. Jadi mandi besar mau laki-laki mau perempuan pagi mandi li hurmati yaumil Jumat, yaitu menghormat dihormat hari Jumat yaitu Sayyidul Ayyam. Kufirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngelebur anhu dzunubuhu wa khatayahu, yaitu adalah dosa-dosane wong kuwi lan kesalahan-kesalahane wong kuwi. Dadi wong sing dina Jumat nggih lebih-lebih dalam nek junub ya tetap adus toh nggih. Nek junub tetap adus. Maksudnya kalaupun tidak dalam keadaan mungkin tidak dalam keadaan junub nggih, tapi kita disunnahkan mandi janabah di hari Jumat nggih niku li hurmati yaumil Jumat. Maka dosa-dosane wong kuwi bakal dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus wa khotoyahu, termasuk kesalahan-kesalahan juga dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma khusus untuk laki-laki, sebenarnya juga untuk perempuan untuk hari Jumat. Tapi biasanya nek wong desa niku malah beranggapan isu-isu atus ngono kuwi webar membengi, mesti anggapane ngono kuwi. Nggih, apa meneh malam Jumat ya, padahal mandi ngono kuwi ya ora harus nglakone ngaten niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumul Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dina Jumat niku walailataha, dan dina Jumat dan malam Jumat itu ada arba'atun wa isruna sa'atan, ada 24 jam. Itu. Jadi kalimat 24 jam itu bukan cuma kalimat yang sekarang ya. Berarti zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sudah ada kalimat 24 jam. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hitungan Jumat adanya 24 jam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tikullahu fi kulli sa'atin, setiap jamnya dari 24 jam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sittami'ata alfi atikin minan nar, yaitu adalah bebaske nggih 600.000 wong sing ahli neraka. Setiap jam niku 600.000 ahli neraka diangkat, dibebas oleh Allah Subhanahu wa taala ten dina Jumat. Setiap jam, padahal Jumat niku ada 24 jam. Kalau pertanyaannya kita bertanya, kenapa sih kok ada pembebasan seperti itu? Coba kita kaji di saat khutbah. Bahkan tidak sah khutbahnya seseorang yang tidak berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khutbahnya kok khutbah di saat khutbah terakhir tidak membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat, enggak sah khutbahnya.
Itu yang khutbah nanti diingat-ingat ya. Jadi jangan asal doa, nanti asal doa mana lali Allahumma fir lil mu'minin. Mana ninggalkan itu malah le khutbah itu malah enggak sah, malah jumatannya enggak sah. Nah, kalau kita kaji kembali ke sini, kenapa kok seperti itu? Karena di hari Jumat, apalagi ada madhab yang menyampaikan tidak sah sholat Jumatnya yang kurang 41 jamaah. Ada kan? Ada madhab yang seperti itu. Ya, walaupun 3 pun juga sah. Ya, walaupun 3 pun juga sah. Kenapa? Ya karena doanya seseorang doanya perkumpulan yang melebihi 41 orang itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya di hari Jumat itu enggak main-main. Makanya harusnya orang-orang itu bersyukur, baik yang enggak Jumatan termasuk ibu-ibu. Setiap Jumat panjenengan itu yang mendoakan seluruh dunia. Ya. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang mati. Itu di hari Jumat. Nah, Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang jumlahnya 24 jam ya. Dari setiap jamnya Allah Subhanahu wa taala bebas ke ahli neraka sebanyak 600.000 kalikan 24 jam. Monggo dihitung. Aku ora nganggo kalkulator. Nah, satu sekian. Itu di hari Jumat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo di hari Jumat benar-benar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man tarakal jum'ata, sopane wong sing ninggal Jumat, nah ini min ghairi udrin, tanpa udzur ya. Tanpa udzur, man tarakal jum'ata min ghairi udrin, tanpa udzur, maka dianjurkan fal tasaddaq, wong kuwi bersedekah bidinarin kelawan sak dinar. Sak dinar pinten sekarang? Hah? 40.000. Jadi seumpamane jenengan ora Jumatan tanpa udzur, nggih. Tanpa udzur maksudnya, kayak perjalanan dan yang lain, tapi nek sengaja ya ampun dah, ya. Maka panjenengan nek saged panjenengan diku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bersedekah 40.000 kalau sak dinar. Namun fa illam yajid, tapi kalau panjenengan boten gadah 40.000 fa binisfi dinarin, maka panjenengan kon sedekah setengah dinar nggih niku 20.000. Sak dinar pun 40 ya. Ya. 43. 1 dinar. 1 dinar itu 40 ya 43.000 kayaknya nggih. Niku dadi wong sing ora Jumatan tanpa udzur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah sak dinar. Nek ora ono sak dinar berarti fabinis fi dinarin, nggih niku setengah saking sak dinar. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong taroka iku lamun ninggal sapa man salata juma'in telu pira-pira Jumatan tahawunan krana agampangake biha kelawan Jumat toba Allahu mongko ngecap sapa Allahu Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine man wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong
utawi sapane wong taraka taroka iku lamun ninggal sapa man iku lamun ninggal sapa man salasa jumu'atin salasa jumu'atin ing telu pira-pira jumatan ing telu pira-pira jumatan min ghairi udrin min ghairi udrin saking tanpa udur saking tanpa udur kutiba mongko nulis sapa man mongko ditulis sapa man mongko ditulis sapa man minal munafikina saking golongan wong munafik saking golongan wong munafik wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat au lailataha utawi bengine Jumat rufi'a mongko diilangi anhu saking eman adabul qabri apa adabul qabri siksane kubur. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man taraka salati jum'atahabunan biha taballahu ala qalbi. Sapa nek wau disampaikan wong sing ninggal salat Jumat tanpa udzur dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon sedekah sak dinar. Kepepeteran duwe setengah dinar. Tapi niki ancamane man taraka salati jum'ah. Sapa nek wong ninggal salat Jumat sampai ping 3, nggih. Sampai ping 3 tahawunan biha taballahu ala qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal mateni atau ngeraske atine wong niku. Nggih. Dadi nek atine keras delok oleh salat Jumat ki ora salat Jumat ora. Nggih. Soalnya apa niku ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapane wong sing ora salat Jumat sampai ping 3 moko atine niku dikeraske, dipateni atine oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman yang lain sapane wong sing ora salat Jumat ping 3 min ghairi udrin tanpa udzur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba minal munafikin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala digolong ke wong munafik niku. Jadi ya Jumatan orang kok gampang ke aku tiap Jumat ngetokke duit 50.000 lah. Ampun gampang nggih niki yang tanpa untuk tapi nek pisan. Lah niki ping 3 lho nggih. Niki ping 3 kok dina Jumatan malah aku tak sedekah wae nyiapke duit 50 setiap minggu ora Jumatan aku kalian itu yang walaupun ada hadis yang seperti itu tapi itu kan cuma pisan ora ping 3. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man mata yaumal Jumat nggih sapa nek wong sing mati ten dina Jumat nggih au lailataha atau di malam Jumatnya nggih rufi'a anhu adabul qabri mongko wong niku nggih bebas atau diangkat dari siksa kubur. Cuma nggih delok matine sik nggih kok apunten wong mendem mati Jumat kok bebas kubure ampun nggih maksudnya delok sing mati sithik nggih sarate nggih ya dia tentunya ana syarate nggih. Bahkan di hari Senin pun Rasulullah wafat di hari Senin. Pas lahir. Ya artinya ini kan yang keutamaan di hari Jumat, tapi juga dilihat syarat-syaratnya nggih orang namung ngapunten mati juga. Kok malah mati Jumat wong mendem ngono ki malah dijero. Bahkan ngapunten nggih keutamaan hari Jumat, apalagi malam Jumat ya. Sampai ada syair kan, orang Jawa itu menyampaikan saben
saben malam Jumat ahli kubur napa niku? Mulai neng omah itu nggih. Aku gak apal ya. Bahasa Jawa. Terus napa? Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Jaluk sego. Terus napa kelanjutannya? Niku. Bahkan ada syair yang seperti itu enggak main-main loh, nggih. Itu enggak main-main loh, itu ada hadisnya. Nggih. Itu ada hadisnya, bahkan Syekh Abu Bakar bin Shatto, nggih. Syekh Abu Bakar bin Shatto yang wafat pada 1310 Hijriah, pengarang kitab Inayatut Talibin, menyampaikan bahwasanya bukan tiap malam Jumat, bahkan tiap malam. Dalam Inayatut Talibin, Syekh Abu Bakar Asy-Shatto itu. Bahkan ahli kubur itu pulang setiap malam, bahkan bukan malam Jumat, bahkan tiap malam. Dia hadir, yang disampaikan beliau adalah dia juga di arwah itu berkunjung kepada makam, kemudian berkunjung kepada rumah di mana di tempat di dunia itu dimakamkan. Kemudian mereka melihat dari keluarganya yang sudah meninggal. Artinya kepada sanak familinya dan keturunannya. Bahkan dia itu sampai ngeluh terhadap pakaian-pakaian atau harta yang mereka miliki dulu yang dipakai anak cucunya. Lebih-lebih di saat anak cucunya tidak mau bersedekah. Tangisannya itu lebih. Makanya kalau sudah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ruh kembali, untuk memperlihatkan kepada kita. Makanya kita dalam sering matur, jangan anggap orang yang sudah mati itu kemudian jauh dari kita. Jangan. Sebenarnya orang yang mati itu adalah semakin dekat dengan kita. Karena apa? Karena orang yang mati niku mesti mengetahui penggawean niku lan panjenengan sing isih urip. Bahkan tatkala niku balik ten dalem niku, kemudian ngelihat harta sing diwaris kita geni kula lan panjenengan, mungkin kok kula lan panjenengan tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembali ke alam kubur sambil nangis. Tapi sebaliknya dikala mereka melihat anak cucunya, kerabatnya kemudian bersedekah mengharap bacaan-bacaan Al-Fatihah yang dikirimkan kepada ahli duhur, kepada ahli kubur tersebut, maka mereka kembali dengan rasa senang. Bahkan mereka berdoa, ya Allah, orang yang nerangin makamku atau kuburku, kata ahli kubur, mudah-mudahan mereka yang hidup di dunia yang nerangi kuburku, mudah-mudahan kehidupan, baik kehidupan yang dijalanin sekarang dan selanjutnya sampai mereka dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya ahli kubur. Jadi bukan cuma karangan lagu biasa niku malahan. Jadi enggak main-main. Bahkan Syekh dalam kitab, kalau enggak keliru, di Bujairami juga ada seperti itu. Bahkan menyampaikan, Syekh Al-Bujairami itu dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya ini bukan cuma sekedar karangan kitab, bahkan bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, nek malam Jumat monggo jangan ya ojo kurung ngapunten untuk warisan itu nek iso nggih ngapunten kirim donga atau sedekah nek kene leluhur, nggih. Karena mereka masih mengharapkan apa yang menjadi amal jariah uang sing isih urip. Jadi jangan sampai beranggapan mereka itu jauh dari kita, padahal Allah Subhanahu wa taala malah mendekatkan mereka kepada kita, yaitu dengan melihat kelakuan kita di dunia. Tapi mudah-mudahan ahli leluhur kula panjenengan sing pun mendahului kita semua, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong qala lamun ngucap sapa man yaumal jumati ing dalem dina Jumat li sahibihi marang kancane man wal imamu ale utawi imam iku yakhutubu iku lagi khutbah sapa imam ansib ing kalimat ansib au takallama utawa guneman sapa man au abatha utawa dolanan sapa man utawa dengan utawi benten nggih benten utawa atau kalau utawi itu adapun kalau bahasa Indonesia nggih ngerti mboten jenengan belajar nahwu ya belajar nahwu sorof kan tandanya mim kan kalau ini bukan tulisannya hampir sama kalau di dalam namanya pegon itu sama tulisannya sama tapi ini bukan utawi tapi utawa atau ya biar nggak salah ngerti au asyara biyadihi utawa isyarah sapa man biyadihi kelawan tangane man au bi ra'sihi utawa kelawan sirai man faqat mongko temen-temen nemen-nemen dosa sapa man laga salah faqad laga bukan dosa nggih faqad laga mongko nemen-nemen sia-sia sapa man wa man laga waman utawi sapane man utawi sapane wong iku laga lamun dosa sapa man wala Jumat lah mongko ora ana Jumat iku sempurna lahu kadue man waqala dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati utawi adus ing dalem dina Jumat iku wajib ala kulli mukhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis balik waqala dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong adraka iku lamun nemu sapa man al jum'ata ing Jumat falahu mongko iku tetep kadue man indallahi ing dalem ngersane Allah ajru mi'ati utawi ganjarane syahidun wong mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kita lanjutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man qala yaumal jum'ah nggih. Sapa nek wong iki sebenarnya khotib itu harus keras loh nggih, ngingetin. Soalnya
kalau ada yang bilang nggak ada bukan khotib tapi Bilal ya. Bilal itu sebenarnya harus keras menyampaikan. Nah iso bahasa Arab mendingan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Menengo kabeh cukup sebenarnya. Ya. Jadi di sini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumul jum'ati li sahibihi wal imamu yaktubu ansid. Kemudian di saat seorang Bilal, nggih, man qala yaumul jum'ati li sahibihi, kemudian seorang Bilal sudah ngingetin nggih, bahwasanya imam niku pun di atas mimbar. Sudah di atas mimbar. Kemudian yaktubu ansid au takallama au abata au syariyatihi au birasihi faqad laga wa man laga fala jum'at lah. Sudah ngingetin lah kepada para jemaah yang sholat Jumat kon menang mergane khotib sudah ada di atas mimbar. Kok masih ada yaitu autakan lama wong sing ngobrol ya. Padahal khotib sudah ada di atas. Au abatha, kemudian juga ada sing ngapunten dolanan. Bahkan ngapunten dalam baisul masail jangankan dolanan liyane nggih. Men kita aja pegang tasbih sambil muter gini, itu pun dalam kesia-siaan, ya. Itu Jumatan, ya. Itu dalam hasil Baisul Masail di PCNU. Kemudian au asyarah atau berisyarah, memang nggak ngomong tapi delok-delokan isyarah, nganggo tangan, ya. Biadi nganggo tangan atau mantuk-mantuk didelok, ya. Atau mantuk-mantuk dengan temannya maksudnya dalam satu teman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laga. Maka sebenarnya makna laga kalau dalam kitab yang kami kaji itu adalah makna sia-sia, ya. Makna yang sia-sia, tapi kalau di sini kejem banget gitu ya. Faqad laga maka disebutkan di sini adalah dosa sapa man, ya. Tapi kalau makna di sini adalah laga itu adalah makna kesia-siaan, ya. Faqad laga maka sesungguhnya kalian itu berjumatan itu adalah sia-sia, nggak dapat apa-apa, cuma menggugurkan kewajiban tapi nggak dapat pahala apapun dari sholat Jumat. Dan coba jenengan wis nanggung kerja kemudian atau ninggal ke kerjaan apa gawean, ya, demi sholat Jumat tapi dengan nyampe ke masjid malah di saat khotib naik mimbar jenengan ngobrol sendiri, berarti kan jenengan meninggalkan sesuatu, meninggalkan ke atas kesia-siaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala jum'atlah, rasa Jumatan. Nangge, tapi kalau tidak Jumatan leng ngecap wong munafik. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, dalam lupa hadisnya entah itu sahih apa enggak, bahkan orang yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali dia disyaratkan untuk bersyahadat kembali. Ada yang lebih kejam yang seperti itu. Tapi di lubabul hadis alhamdulillah aman. Ya bukan aman, tapi ancaman itu juga jangan diaman-aman kayak gitu kan. Jadi kalau Jumatan kalau sudah ada Bilal, sebenarnya Bilal itu kan menyampaikan, ya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ya. Kemudian biasanya menyampaikan hadis Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, inna yaumal jum'ati syahidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masyakin. Ya kan? Kemudian menyampaikan fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, maka tatkalanya seorang khatib sudah naik di atas mimbar, fala yatakallam man ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atlah. Hampir persis dengan ini. Dan kalau kita nggak hafal sebagai Bilal, langsung aja pegang mic. Sepurone bapak-bapak aja ngomong dhewe. Nanti pun naik mimbar. Ngaten mawon mana saya. Ya. Men niku boten sunnah, boten fardu kan. Seorang khatib, seorang Bilal itu. Malah diingetin ngaten mawon mana saya. Atau ditulisin di kaca itu di saat khatib naik mimbar. Silahkan diam gitu aja. Lah ngapunten niku kan biasanya seorang Bilal kan bahasa Arab, kok nek ora paham ya padha wae. Namanya doa itu, Pak. Dan terjadi malah amin. Ya toh? Artinya malah amin. Wong e maca doa wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu amin. Padahal itu mau mengingat
mengingatkan nggih. Itu nek Jumatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ngadusru yumal Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi mandi Jumat wajib ala kulli muhtalimin wong kang wis balik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun niku mewajibkan, ada hadis, walaupun ada hadis-hadis lain sunnah, ini wajib malan wong kang balik. Nah, awake dhewe ora balik meneh, super balik malahan. Ya. Artinya kalau memang sudah masuk waktunya balik, kita itu malah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man adrakal jum'ah, sapa nek wong sing iku lamun nemu sapa man ing jum'ah falahu, mongko iku tetep man indallah di ketemu dengan hari Jumat, kemudian hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ajrun mi'ati syahid, maka ganjarannya akan dipahala dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Itu makanya hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Orang yang netepin di hari Jumat, maka kan kita dianjurkan setiap habis asar hari Kamis ya, Kamis sore ba'da asar, kemudian kita diam bahkan wiritan dah sampai maghrib, sampai malam Jumatan baca surat Al-Kahfi atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus paginya itu ganjarannya bahkan disampaikan di sini menetapkan pada adrak ketemu dari hari Jumat, tetap kepada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, niku ganjarannya diberi ganjaran sama dengan orang yang 100 mati syahid. Itu pahalanya dino Jumat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Yang jelas harapan kita walaupun matinya kita tidak mati hari Jumat, mudah-mudahan selalu lisan kita ini ditetapkan dengan lafaz la ilaha illallah, tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang terhormati ada yang mau ditanyain, monggo. Nah, Pak, tadi kan ya, termasuk nek Jumat itu kan berkata-kata Israel tidak boleh, bermain-main juga tidak boleh, sampai di Baitul Masail tadi wiridan. Nah, kayak hubungnya kota infak itu gimana, Pak? Apanya? Kita hubungnya kota infak itu. Sebenarnya nggak boleh. Main-main atau? Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Bahkan sudah banyak sekarang itu infak ditaruh di, bahkan iya muter gitu nggak boleh. Tapi ada yang memperbolehkan dengan catatan itu adalah istilahnya memasukkan amal jariah atau infaknya di saat kutip. Ada yang membolehkan. Itu bukan kategori bermain-main. Untuk hati-hatiannya kalau Pak. Hadis itu yang tadi yang hadis itu nggak cuma satu, Mas. Injil maksudnya. Balun orang pegang tasbih aja dikatakan. Bukan pegang, kalau cuma pegang nggak masalah. Tapi ya, tapi kita ada yang di saat Baitul Masail jangankan bermain-main, ngapunten ya. Kita main batu diginiin. Bahkan kategorinya kemarin itu disampaikan dalam Baitul Masail, pegang tasbih gini aja. Ya. Itu malah kesia-siaan, suruh taruh. Jadi intinya kita fokus mendengarkan kepada khotib. Iya, dari kehati-hatiannya. Ya mungkin dari kaitan dengan kota infak tadi ya, kalau memang itu sudah berjalan ya kita nggak bisa mempermasalahkan itu semua. Tapi sekarang sudah banyak yang di luar. Tapi nek sekiranya taruh di luar sepuro nih, ora ono sing terus puter ke wae. Tapi memang itu kemarin tuh. Nggih. Tasnya di sini tuh bunyi, Pak. Lodok-lodok itu loh. Itu yang bunyi itu kuncinya, Pak. Ya, makanya tetap bunyi ya, nggak tahu kuncinya apanya nih, bunyi gitu loh, Pak. Itu harus disiasati dan nggak bunyi. Maksudnya Ya enggak. Emang jenengan berani menjamin orang yang Jumatan duduk itu nggak tidur? Ya biar bunyi aja, berarti waduh kota infak memang enak kan. Ya nggak usah dihilang. Emang jenengan berani menjamin? Lawan kadang-kadang sepurane ya, ngapunten duduk ono ki yo. Ngapunten nggih, ini peringatan. Apalagi nyender. Kalau duduk sampai mohon maaf, mungkin nggih
bokong kita ngangkat sampai gini, jeneng ketiduran ngangkat, batal loh untuk batal. Lebih baik untuk biasanya aku ya wis nemu nih soal pisan. Ya ning kene salat Jumat soalnya emang begini. Jadi tidur ya sampai dek ngono kuwi ya langsung karena wis komat langsung sholat. Padahal itu batal loh sholat wudunya. Ya. Itu batal wudunya. Jadi hati-hati. Monggo yang lain tanya. Sebenarnya infak gimana, Pak? Dalam Mengenai infak itu gimana gitu? Tetap berjalan. jalan aja. Enggak apa. Ya berbicara sandingi kok sing enggak boleh. Ya, itu perumpamaan mawon yang kalau itu kan bukan bermain-main. Infak itu enggak main-main. Masa ada infak bermain-main? Nek bermain-main seumpamane ono ngapunten kok orang apa di saat diputar kok orang isin kok malah isi permen, nah itu bermain-main Pak Dit. Dan HP ya bermain-main. Cuma yang jelas intinya kalau kita kembalikan panjenengan menyampaikan kembalikan ke hadis yang tadi itu kan adalah memberikan kode atau istilahnya ngobrol dengan teman satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian nunjuk-nunjuk gitu itu nggak boleh gitu. Apalagi nunjuk-nunjuk gitu. Kalau Jadi bagus. ngaturi itu juga Oh beda, itu beda. Boleh. Bukan nunjuk ya. Karena memenuhi syarat itu beda lagi. Yang dimaksud nunjuk-nunjuk. Masa nggak paham aja kalau ngatur dia ya beda lagi lah. Berbicara dengan teman-teman itu. Monggo yang lain. Kalau ada yang tanya. Katanya sebelum Jumatan itu disunahkan untuk tidur dulu bagaimana itu Pak? Sunah untuk disunahkan. Enggak ada Bude. Enggak ada. Enggak, maksudnya disunahkan gimana itu? Tidur dulu baru pergi sholat Jumat. Ya jangan pergi maghrib. Kebablasan kok Bude. ampun, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Pasti pribadi. Kalau nonton kita diskusi sih daya ini, Oke. bahkan juga saking daya zaman menteri kali ya Yasiro. Nggih. Nonton sunai yang Nabi itu tidur di siang hari sebelum masuk duhur, tapi tidak disebutkan harinya. Oh, beda. Kalau Jumat nggak Beda, disebutkan. beda. Bablasan jenengan Jumatan. Lagi. Nah, memang iya, ada hadis itu memang. Jadi intinya tidurlah sejenak, Nggih. sebelum masuk waktu duhur. Iya ada itu. Tapi kan nggak disebutkan Jumat. Tapi ingat, ratu duhur loh, Tuh, tapi kalau tidak ada di Jumatan. Ya biasanya akal-akalannya ngapunten wong lanang budhe gitu ya. Tak terus dilit nang ngantuk. Gara tangi. Ler, sak leran lho. Saklaran yo. Ada memang itu Mas ada. Itu keterangan. Tambah ya. Monggo yang lain. Sampun nggih. Nggih, alhamdulillah mudah-mudahan orang namun kita kaji nggih, mudah-mudahan kita iso nglakoni lah. Sithik-sithik insyaallah, apalagi ya kita ini mohon maaf hidup di akhir zaman pada saat ini antara kemaslahatan dengan kemudaratannya itu sudah banyak kemudaratannya. Ya. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita. Apalagi pada saat ini fitnah-fitnah yang sangat luar biasa pun juga sudah terjadi. Ya. Dan mudah-mudahan lah mobil khusus dengan adanya majelis seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sehingga kita selalu ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah yang tentunya kita harapkan amal jariahnya besok tatkala kita sudah suwan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim min
minal fitan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin kurang lebihnya dalam mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.